balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Kenalin, aku Rachel, aku seorang expat worker di Malaysia. Aku bekerja di office di Malaysia. Jadi di YouTube channel aku ini aku suka berbagi tentang info traveling dan juga info bekerja sebagai expat di Malaysia. Kalau teman-teman pengen nanya info expat, itu udah aku bikin di playlist aku di sini. Silahkan di scroll aja ke bawah, itu semuanya udah lengkap tentang apa aja gitu yang terlintas di benak kamu, pertanyaan tentang pekerja expat di Malaysia, itu udah ada di sana. Video ini khusus buat kamu yang baru masuk ke Malaysia untuk bekerja sebagai expat, dan kamu mulai itu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kamu masuk di antara bulan ini, dan inilah tentang pajaknya yang harus kamu tahu. Di video sebelumnya aku udah pernah jelasin tentang pajak pekerja ekspat di Malaysia. Jadi kalau kita mau bekerja ekspat di Malaysia, 6 bulan pertama kita harus bayar pajak 30% sebagai foreigner tax. Dan foreigner tax ini nanti 30% dari total gaji ya. Jadi misal gaji di bulan pertama itu 5.000 dibagi 30% nya, 30% itulah yang akan nanti terpotong setiap bulannya selama 6 bulan. Pajak yang selama 6 bulan ini nanti bakal return lagi ketika kita pengajuan pajak. Case khusus buat kamu yang masuk di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada case khusus buat kamu karena kamu masuk di Malaysia dan kamu bayar pajaknya. Let's say kamu masuk di bulan Agustus. Ketika kamu masuk di bulan Agustus sampai Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu kamu cuma bayar pajak 5 bulan. Nah, ini case khusus buat kamu yang cuma bayar pajak 5 bulan. Di tahun depannya kamu harus bayar pajak lagi 6 bulan lagi. Ini case khusus ya, yang kayak, ya sayang banget, ya aku harus bayar pajak hampir setahun dong. Kayak gitu, aku sering dengar kayak gitu. Tapi sebenarnya gajinya itu kayak walaupun udah dipotong pajak selama hampir setahun, itu gajinya masih cukup banyak kan sebenarnya. Cuma ternyata banyak yang nggak aware tentang keadaan ini. Mereka ngitung 6 bulan, misal nih yang tadi case-nya masuk di bulan Agustus 6 bulannya itu di bulan Januari kan. Ternyata di bulan Februari, Maret kok masih bayar pajak ya gitu. Harusnya dia ngitung di bulan Januari dia udah nggak bayar pajak lagi. Tapi ternyata hitungannya adalah ketika kamu masuk di bulan Agustus, kamu udah bayar pajak untuk tahun 2023. Dan kamu harus ngelaporin pajak kamu di tahun 2023 ini di bulan Maret sampai Mei di tahun 2024. Itu pajak kamu di 2023 itu belum lunas ibaratnya gitu. Kamu sebagai foreigner di 2023 kamu belum bayar pajak 6 bulan gitu. Jadi itulah kenapa kamu harus bayar pajak 6 bulan lagi di tahun 2024. Jadi kamu harus bayar lagi dari Januari sampai Juni. Akan tetapi pajak yang kamu bayar dari Agustus sampai Desember itu tetap akan return lagi ketika kamu pelaporan pajak di bulan Maret sampai Mei itu. Jadi tenang aja, uangnya bakal balik lagi. Kayak anggap aja kamu nabung dulu gitu di awal. Kamu nabung selama 6 bulan itu uangnya, ntar di bulan Maret sampai Mei itu bakal balik lagi uangnya. Terus kamu bayar pajak lagi 6 bulan di Januari sampai Juni ini, nanti uang potongan pajaknya nanti bakal balik lagi di 2025 gitu. Misalnya kamu lagi di case ini dan misal kamu lagi baru aja masuk ke Malaysia, ternyata kamu baru menemukan kenyataan ini, kamu baru menemukan video aku, wah ternyata aku harus bayar pajak lebih lama ya, kayak gitu. Nah iya, itulah kenyataan yang harus kamu tahu gitu. Jangan sampai nanti kayak kaget aja, kok aku harus bayar pajaknya kayak hampir 1 tahun ya gitu. Enggak hampir 1 tahun kok gitu. Tapi kayak cuma karena kamu masuk itu di tahun 2023, kamu nggak bayar pajaknya selama 6 bulan, kayak cuma 5 bulan aja gitu. Karena wajibnya adalah selama 6 bulan gitu. Dan saran aku, selama kamu bayar pajak ini, jangan dulu keluar dari Malaysia 1 kali pun. Saran aku ya, jangan keluar dulu dari Malaysia. Entah itu untuk pulang kampung, entah itu buat liburan, jangan dulu keluar dari Malaysia. Karena itu uangnya banyak banget. Banyak banget kan uangnya, uang pajak yang kepotong. Dalam 1 bulan aja kamu pasti kan ngerasain uang itu banyak.
Jadi saran aku jangan keluar dulu dari Malaysia sampai kamu tuntas gitu urusan semua perpajakan ini gitu. Karena kalau uangnya nggak balik, sayang banget, itu uangnya banyak banget. Lebih baik kamu sedekah ke aku daripada kamu sedekah ke pegawai pajak Malaysia gitu. Jadi lebih baik ketika kamu sampai di Malaysia, kamu jangan keluar dulu dari Malaysia. Kalau kamu masuk di Malaysia itu dari start bulan ya Agustus sampai Desember kamu masuk Malaysia, jangan keluar dulu dari Malaysia sampai pajak kamu lunas sekitar bulan Juni atau Juli gitu. Lebih baik kamu amankan dulu uang pajaknya. Begitu uang pajaknya kamu udah nggak bayar pajak lagi, nggak apa-apa, kamu udah boleh keluar dari Malaysia. Apalagi kalau uang pajaknya udah return, jadi udah aman gitu. Tapi kalau kamu ternyata masih harus bayar pajak sampai bulan Juni tahun depan, dan kamu harus pulang kampung gitu, kamu masih mikirin lebaran di rumah gitu, mohon maaf, aku nggak janji uang pajak kamu bisa balik. Karena ini tuh benar-benar concern yang besar banget. Aku menemukan beberapa kasus kalau uang pajaknya nggak balik cuma karena dia pulang kampung gitu. Jadi ini tuh sangat disayangkan banget. Teman-teman aku nggak ada yang berani pulang ketika masih bayar pajak kayak gitu. Jadi karena uangnya itu banyak banget gitu. Jadi sayang banget kalau uangnya itu hangus sia-sia cuma karena rindu keluarga gitu. Saran aku lebih baik diselesaikan dulu urusan pajaknya sebelum teman-teman balik ke Indonesia atau mau liburan ke luar negeri lainnya gitu. Oke, itulah info tentang pajak ekspatriat yang bekerja di Malaysia. Semoga bisa dipahami dan semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman yang udah bekerja di Malaysia dan baru sampai di Malaysia untuk bekerja sebagai ekspat. Kalau teman-teman menemukan video ini bermanfaat, tolong ya di subscribe YouTube channel aku dan like dan komen juga, dan share ke teman-teman kamu yang bermanfaat yang mungkin baru sampai di Malaysia sebagai ekspat. Sekian dari aku, Rachel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in Malaysia. Bye.